Lebah adalah makhluk mungil yang sibuk terbang dari bunga ke bunga lainnya. Sekilas terlihat sederhana, namun setiap gerakannya menentukan kelangsungan hidup banyak makhluk di bumi. Di episode kedua ini kita akan membahas fakta-fakta tentang lebah, mulai dari nama, sejarah mereka, hingga fakta unik yang mungkin bikin kamu takjub. Yuk, kita mulai. Kata lebah dalam bahasa Indonesia diyakini berasal dari bahasa Melayu kuno yakni lebah, yang merujuk pada serangga penghasil madu. Dalam rumpun Austronesia, kata ini memiliki banyak kemiripan. Misalnya dalam bahasa Jawa disebut tawon, bahasa Sunda disebut odeng, dan bahasa Bugis disebut alebe. Di ranah internasional, istilah untuk menyebut lebah juga memiliki sejarah panjang. Kata bee dalam bahasa Inggris berasal dari bahasa Inggris kuno, yaitu BO, yang diturunkan dari bahasa Proto-Jermanik yaitu baon, dan lebih jauh lagi dari bahasa Proto-Indo-Eropa yaitu BHI, yang berarti pengisap atau pengumpul, merujuk pada kebiasaan lebah mengisap nektar bunga. Dalam bahasa Latin, lebah disebut apis, yang menjadi dasar nama ilmiah lebah madu atau Apis mellifera. Dari istilah Latin ini pula lahir kata apiary dalam bahasa Inggris, yang berarti tempat pemeliharaan lebah. Menariknya, hampir semua sebutan untuk lebah di berbagai budaya berhubungan dengan ciri khasnya sebagai penghasil madu atau sebagai serangga yang rajin mengumpulkan sari bunga. Dengan demikian, nama lebah bukan sekadar penanda makhluk kecil bersayap, tetapi juga mencerminkan hubungan panjang antara manusia dan serangga ini sejak zaman kuno. Lebah memiliki sejarah evolusi yang sangat tua, diperkirakan muncul pertama kali sekitar 100 juta tahun lalu, seiring dengan berkembangnya tanaman berbunga pada era kapur. Fosil tertua lebah yang ditemukan di Myanmar menunjukkan bentuk yang masih mirip dengan nenek moyangnya, yaitu tawon penyendiri, namun sudah memiliki adaptasi untuk mengisap nektar dan mengumpulkan serbuk sari. Dari sanalah, evolusi lebah terus berjalan hingga menghasilkan berbagai spesies yang kita kenal sekarang, termasuk lebah madu, yang menjadi salah satu penyerbuk paling penting di bumi. Hubungan antara lebah dan manusia juga sangat panjang. Bukti tertua interaksi ini terlihat pada lukisan gua di Spanyol berusia lebih dari 8.000 tahun, yang menggambarkan manusia memanjat untuk mengambil madu. Lebah kemudian mulai didomestikasi oleh peradaban kuno, terutama di Mesir sekitar 4.500 tahun lalu, di mana mereka memelihara lebah dalam tabung tanah liat untuk memanen madu dan lilin. Peradaban Yunani dan Romawi pun mengembangkan teknik pemeliharaan lebah, menjadikan madu tidak hanya sebagai makanan manis alami, tetapi juga obat dan persembahan religius. Seiring waktu, domestikasi lebah semakin maju, hingga pada abad pertengahan Eropa dikembangkan sarang kayu yang lebih teratur, dan akhirnya pada abad ke-19 ditemukan kotak sarang modern dengan bingkai yang bisa dilepas tanpa merusak koloni. Meski begitu, lebah madu tetaplah makhluk liar yang hanya setengah didomestikasi, karena perilaku sosial dan siklus hidupnya masih sangat bergantung pada naluri alaminya. Evolusi panjang ini bukan hanya membentuk lebah sebagai serangga penghasil madu, tetapi juga menjadikannya penopang utama ekosistem. Sebab lebih dari sepertiga tanaman pangan manusia bergantung pada penyerbukan lebah. Lebah termasuk dalam ordo Hymenoptera, famili Apidae, dengan spesies yang sangat beragam, namun yang paling dikenal adalah lebah madu atau Apis mellifera. Secara anatomi, tubuh lebah terbagi menjadi 3 bagian utama, yaitu kepala, toraks, dan abdomen. Di bagian kepala terdapat sepasang mata majemuk yang besar, 3 mata sederhana atau oceli, sepasang antena yang berfungsi sebagai indera penciuman dan peraba, serta mulut yang dilengkapi proboscis panjang untuk mengisap nektar. Bagian toraks adalah pusat pergerakan, dengan 3 pasang kaki dan 2 pasang sayap tipis transparan yang bergetar sangat cepat saat terbang. Pada kaki belakang lebah pekerja, terdapat keranjang serbuk sari atau corbicula, tempat mereka mengumpulkan polen. Sementara itu,
Bagian abdomen berisi organ vital termasuk kelenjar lilin pada pekerja, kantung madu, dan sengat yang menjadi senjata pertahanan koloni. Lebah madu memiliki sistem sosial yang kompleks dengan kasta berbeda. Ratu sebagai individu betina fertil yang bertugas bertelur, pekerja betina steril yang mengurus koloni, dan jantan atau drone yang tugas utamanya membuahi ratu. Dalam klasifikasi biologinya, lebah masih satu kelompok dengan tawon dan semut, menunjukkan hubungan evolusi yang erat. Keunikan anatomi lebah terletak pada kombinasi indera yang sangat tajam, tubuh kecil namun efisien, serta adaptasi khusus untuk kehidupan sosial yang menjadikannya salah satu serangga paling penting di dunia. Lebah merupakan serangga yang dapat ditemukan hampir di seluruh penjuru dunia, kecuali di daerah kutub dan beberapa pulau terpencil. Mereka hidup di lingkungan yang kaya dengan tanaman berbunga, karena bergantung pada nektar dan serbuk sari sebagai sumber makanan utama. Habitat alami lebah sangat beragam, mulai dari hutan tropis, padang rumput, savana, hingga daerah pegunungan. Lebah madu biasanya membangun sarang di rongga pohon, celah bebatuan, atau bahkan di bawah tanah. Sementara lebah yang dipelihara manusia hidup dalam kotak sarang buatan. Persebaran lebah madu sendiri sangat luas. Spesies ini awalnya berasal dari Afrika dan sebagian Asia, lalu menyebar ke Eropa, dan akhirnya dibawa manusia ke seluruh benua, termasuk Amerika, Australia, hingga Asia Tenggara. Selain lebah madu, terdapat ribuan spesies lebah liar dengan kebiasaan berbeda. Ada yang hidup berkoloni besar, ada pula yang soliter dengan sarang sederhana. Adaptasi yang luar biasa membuat lebah bisa bertahan di berbagai iklim, selama terdapat sumber bunga yang cukup untuk menunjang kehidupan mereka. Keberadaan lebah pun kini menjadi penopang penting bagi ekosistem global. Sebab dari hutan hujan tropis hingga kebun pertanian modern, lebah berperan sebagai penyerbuk utama yang menjaga keseimbangan alam dan keberlangsungan pangan manusia. Lebah dikenal sebagai serangga sosial dengan perilaku yang sangat teratur dan terorganisir. Dalam satu koloni, setiap kasta memiliki peran khusus yang dijalankan dengan disiplin tinggi. Ratu bertugas bertelur untuk menjamin kelangsungan koloni. Lebah pekerja mengurus segala aktivitas, mulai dari mencari nektar, menjaga sarang, memberi makan larva, hingga menghasilkan madu dan lilin, sementara lebah jantan atau drone hanya berfungsi untuk mengawini ratu. Kebiasaan lebah pekerja dalam mencari makan sangat unik. Mereka mampu terbang sejauh beberapa kilometer dari sarang, lalu kembali dengan akurat berkat kemampuan navigasi luar biasa yang dipandu oleh posisi matahari dan medan magnet bumi. Saat menemukan sumber nektar, lebah akan menari dalam pola tertentu yang dikenal sebagai waggle dance untuk memberitahu arah dan jarak sumber makanan kepada koloni lain, sebuah bentuk komunikasi yang jarang ditemui pada serangga lain. Lebah juga memiliki kebiasaan menjaga kebersihan sarang dengan teliti. Bahkan bangkai lebah yang mati segera dikeluarkan agar tidak menimbulkan penyakit. Ketika merasa terancam, lebah akan menyerang dengan menyengat. Dan meskipun sengatan biasanya berujung pada kematian lebah pekerja, pengorbanan itu menjadi bentuk pertahanan bagi keselamatan koloni. Pola hidup mereka sangat erat dengan siklus alam. Musim berbunga menandai masa panen nektar, sementara musim dingin di daerah beriklim. 4 musim membuat lebah berdiam di sarang sambil saling menghangatkan diri dengan gerakan sayap. Semua perilaku ini menunjukkan bahwa lebah bukan sekadar serangga penghasil madu, melainkan makhluk dengan kebiasaan sosial yang luar biasa kompleks dan mengagumkan. Lebah adalah salah satu serangga paling menarik di dunia karena memiliki berbagai kemampuan luar biasa yang jarang dimiliki makhluk lain. Salah satu fakta menarik adalah bahwa lebah mampu mengenali wajah manusia. Penelitian menunjukkan mereka bisa membedakan pola wajah layaknya cara kita mengingat seseorang. Lebah juga berperan besar dalam ekosistem, sebab sekitar 70% tanaman berbunga di dunia bergantung pada penyerbukan lebah, termasuk sebagian besar tanaman pangan manusia. Fakta lain yang mengejutkan,
lebah madu harus mengunjungi sekitar 2 juta bunga dan terbang sejauh 80.000 kilometer untuk menghasilkan hanya setengah kilogram madu. Sebuah kerja keras luar biasa bagi makhluk sekecil itu. Tidak hanya itu, lebah dapat mengepakkan sayapnya sekitar 200 kali per detik, menghasilkan dengungan khas yang kita kenal. Koloni lebah pun berfungsi seperti satu organisme besar, dengan setiap anggotanya bekerja demi keberlangsungan bersama. Semua ini menjadikan lebah bukan sekadar penghasil madu, tetapi juga keajaiban kecil yang memainkan peran penting dalam menjaga keseimbangan kehidupan di bumi. Nah, itu dia episode kedua kita. Si serangga kecil dengan peran besar bagi bumi. Mulai dari asal nama, evolusi, hingga fakta unik tentang lebah. Menurut kamu, fakta lebah mana yang paling bikin wow? Komen di bawah ya. Jangan lupa like, share, dan subscribe biar kamu nggak ketinggalan episode hewan selanjutnya. Sampai jumpa!